Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Ya, ibu juga sehat. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sebelum memasuki materi, ibu absen dulu ya. Rian Ferdiansyah, Mutmainah, Wahyu Nizain, Tri Fitria Rashid. Ya, semuanya hadir. Alhamdulillah. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan terhadap makhluk hidup. Pada hari ini, kita akan lebih terfokus pada perkembangbiakan terhadap tumbuhan. Nah, perkembangbiakan terhadap tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak video dari ibu. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini melalui proses perkawinan, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif ini tidak disertai peleburan sel kelamin jantan dan sel telur atau sel kelamin betina. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif biasanya memiliki bunga karena perkembangbiakan ini diawali dengan penyerbukan yang menjadi buah berbiji. Sebelum belajar penyerbukan bunga, kita belajar tentang bagian-bagian bunga dulu ya. Nah, bagian-bagian bunga sempurna itu terdapat mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, seperti pada video ini. Nah, yang di lingkaran itu adalah serbuk sari dan yang warna hijau ini adalah kepala putik. Nah, begitu prosesnya anak-anak. Nah, kemudian akan turun ke tempat bakal buah. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif, di mana perkembangbiakan ini tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan ini dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami seperti spora. Nah, pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Nah, daun yang dapat menghasilkan spora tersebut seperti daun fertil atau daun yang subur. Spora terletak di dalam kotak spora yang namanya disebut sporangium. Selanjutnya ada rizoma. Nah, rizoma atau akar tinggal ini adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Nah, contoh pada rizoma ini ada jahe, kunyit, kencur, kunci, dan temulawak atau temulawak. Nah, selanjutnya ada umbi lapis. Nah, umbi lapis ini adalah bagian dari pelepah daun
yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya itu berlapis-lapis. Berikutnya dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Nah, berikutnya berkembang biak secara umbi akar. Nah, umbi akar ini adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Seperti pada gambar ini namanya apa? Ya, wortel. Selain itu bisa ubi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan itu dengan bantuan makhluk lain seperti manusia. Nah, caranya ini bisa menggunakan teknik mencangkok. Nah, pertama kita kupas kulit dan kambiumnya, kemudian tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Nah, setelah ditutup, ikat dengan tali. Nah, setelah itu siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab dan mulai menghasilkan akar. Nah, yang kedua itu stek singkong. Nah, stek itu dengan cara dipotong seperti pada video ini. Kemudian hasil steknya akan ditancapkan ke tanah, kemudian mereka akan tumbuh. Yang ketiga itu merunduk. Nah, seperti pada gambar ini, potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Nah, selanjutnya seperti pada gambar ini dengan menggunakan okulasi. Nah, batang pokok disayat kulitnya, kemudian mata tunas itu diambil, kemudian disambung. Nah, seperti ini, mata tunasnya ditempelkan, kemudian diikat dengan tali rafia sampai tunasnya tumbuh. Kemudian ada teknik menyambung. Nah, tumbuhan satu itu dipotong, kemudian tumbuhan dua juga dipotong, dan hasil potongannya ini disambung kemudian diikat menggunakan kain atau plastik. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Sekarang anak-anakku perhatikan media yang Ibu beri nama Smartbook. Di dalam Smartbook ini terdapat perkembangbiakan terhadap tumbuhan yang dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Sedikit berbeda dari penjelasan Ibu tadi, di sini Ibu mengangkat perkembangbiakan secara generatif yang dimulai dari bakal biji. Anak-anakku, tebak ini struktur perkembangbiakan tumbuhan apa? Ya benar, ini adalah tumbuhan mangga, di mana dimulai dari bakal biji, kemudian muncul tunas dan akar, kemudian berkembang menjadi tumbuhan muda, kemudian tumbuhan besar, pohon besar, ini adalah pohon mangga, kemudian menghasilkan bunga. Nah, bunga ini akan berkembang menjadi buah mangga. Anak-anakku perhatikan ya, nanti Ibu akan panggil satu-satu untuk menjelaskan
bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang Ibu pindah ke proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di sini Ibu memberi keterangan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Nah, perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Seperti ini. Ini merupakan pencangkokan, di mana kita mulai dari mengupas kulit luar batang sampai memperlihatkan inti batang, kemudian membalut menggunakan kain atau bisa plastik hingga muncul akar, kemudian akan ditanam lagi seperti ini. Anak-anakku, perhatikan ya, nanti Ibu akan memanggil kalian untuk menguji bagaimana sampai mana pemahaman kalian mengenai materi ini. Nah, silakan, ini media, kalian pelajari dulu. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang sudah paham kan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, sekarang Ibu mau panggil siapa yang mau menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Ya, Rian, silahkan naik. Tepuk tangan untuk Rian Ferdiansyah. Kalau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, ada yang mau menjelaskan? Coba angkat tangannya yang mau. Tidak ada? Baik, Ibu tunjuk ya. Tri Fitria Rashid. Ya, silakan naik. Ya, tepuk tangan untuk Tri Fitria Rashid. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebagai oleh-oleh, Ibu minta kalian untuk mengerjakan evaluasi halaman 128, kemudian dikumpul pada saat jam pembelajaran IPA dimulai kembali. Cukup sekian dari Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.